Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting, terkhusus untuk guru honorer ya. Setelah rilisnya Dapodik versi 2023, di sini kami akan menyajikan sebuah berita terkait data penting untuk pelamar prioritas 2 dan 3 yang wajib sinkron ya di Dapodik 2023 sebelum pendaftaran SSCASN dibuka. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya terkait dengan pelamar prioritas itu ada pelamar prioritas 1, kemudian ada pelamar prioritas 2, dan juga ada pelamar prioritas 3 Bapak Ibu ya. Yang mana kita ketahui bersama bahwa untuk pelamar prioritas 1 itu adalah peserta P3K tahun 2021 yang sudah lolos passing grade. Jadi yang sudah lolos passing grade berarti nantinya itu sisa penempatan saja. Kan logikanya seperti itu ya. Sisa penempatan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang bagaimana dengan pelamar prioritas 2 ya, pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 yang belum lolos passing grade dan masuk dalam kategori prioritas 2 dan 3. Nantinya untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu akan mengikuti seleksi kesesuaian atau verifikasi, yang mana ada beberapa data yang akan dipertimbangkan ya melalui dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, untuk pelamar prioritas 2 yaitu adalah THK2 Bapak Ibu ya. THK2 yang belum lolos passing grade dan guru honorer negeri yang terdaftar pada data pokok pendidikan dengan masa kerja di atas 3 tahun. Nah, itu yang masuk ke dalam pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, terkait dengan pelamar prioritas, Bapak Ibu harus pahami ya bahwa ada beberapa data yang harus diperhatikan ya untuk pelamar prioritas 2 dan 3, karena berbeda dengan pelamar prioritas 1 yang hanya sisa penempatan dan memilih formasi di SSCASN dengan sistem konfirmasi yes or no. Kalau pelamar prioritas 2 dan 3 itu tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ada beberapa data yang akan diperiksa, dicek ya. Yang pertama itu adalah data kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik ya. Nah, jadi seperti ini mulai dari ijazah S1, diploma 4 atau sertifikat pendidik itu nantinya akan dicek ya kebenarannya oleh Pemda, kepala sekolah, dan tentunya diverifikasi juga oleh Kemendikbud. Kemudian kompetensi teknis, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, di sini khusus untuk kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu nantinya akan terkoneksi dengan data yang ada di Dapodik Bapak Ibu ya. Akan terkoneksi dengan data yang ada di Dapodik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan data-data penting ya yang seharusnya valid ya atau valid ya sebelum sinkron Dapodik 2023 untuk pelamar prioritas 2 dan 3, yaitu yang pertama kalau kita perhatikan di Dapodik itu harus jenis PTK-nya benar Bapak Ibu ya. Jenis PTK-nya kalau sesuai ijazah, kalau guru kelas ya guru kelas, kalau guru mapel ya guru mapel. Kemudian keaktifannya di sini harus dicentang ya. Ini bukan hanya untuk pelamar prioritas 2 dan 3, tetapi semua guru yang terdaftar di Dapodik itu harus centang di sini ya. Harus centang semua sesuai dengan bulan berjalan, seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian data yang kedua yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya adalah terkait dengan riwayat pendidikan formal. Nah, di sini ya. Nah, di sini sudah muncul data riwayat pendidikan formal di Dapodik. Nah, data-data seperti ini mulai dari bidang studi, kemudian jenjang pendidikan ya, itu wajib valid Bapak Ibu ya, itu wajib valid. Jadi seperti ini bidang studi, jenjang pendidikan, gelar akademik, satuan pendidikan formal, kemudian fakultas kependidikan, tahun masuk, tahun lulus, NIS, masih studi, dan rata-rata ujian akhir. Di sini semuanya terinput Bapak Ibu di Dapodik, karena inilah nantinya yang akan ditarik di server Kemendikbud ini yang akan diverifikasi oleh Kemendikbudristek ya. Jadi seperti yang kita ketahui di sini bahwa kualifikasi akademik ya, kualifikasi akademik. Nah, seperti itu ya.
kemudian sertifikat pendidik wajib juga, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki Serdik itu wajib terinput juga di aplikasi Dapodik Bapak Ibu ya. Harus masuk di bagian riwayat sertifikasi. Nah, bagi pemilik Serdik untuk guru prioritas 2 dan 3, Serdiknya itu harus tercatat juga di Dapodik. Nah, ini kan kosong. Nah, jadi kalau misalkan Serdik Bapak Ibu tidak tercatat di sini, itu nantinya tidak terbaca di server Kemendikbud. Jadi harus terinput dulu di Dapodik ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami sekalian ya, terkait dengan P3K Guru tahun 2022 untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi riwayat sertifikasi kemudian riwayat pendidikan formal itu wajib valid ya, itu wajib valid seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan masa kerja di sini Bapak Ibu ya harus perhatikan baik-baik bahwasanya untuk masa kerja itu sendiri itu harus tercatat di Dapodik ya. Nah, jadi untuk masa kerja nantinya itu disesuaikan juga, ditarik dari TMT Bapak Ibu ya. Nah, di sini TMT ya. Nah, ini ada TMT di Dapodik. Nah, ini juga wajib valid ya. Nih, TMT. Kemudian sangat mendukung juga di bagian sini Bapak Ibu ya. Di bagian sini di bagian penugasan ya. Nah, kita klik di sini, ini ada bagian penugasan. Jadi tanggal surat tugas Bapak Ibu, kemudian TMT tugas ya. Ini kan Dapodiknya per tahun Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang jadi patokan sih sebenarnya ya. Nah, jadi tanggal surat tugasnya ini harus terinput dengan benar di sini. Harus sesuai dengan SK pengangkatan Bapak Ibu ya di tanggal surat tugas. Kemudian sekolah induk di sini harus benar-benar tercentang ya. Harus tertanda bahwa Bapak Ibu betul-betul adalah guru induk. Kemudian keaktifan PTK di sini harus dicentang. Ini 3 yang sangat rawan juga Bapak Ibu ya untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Seperti itu ya. Jadi itu yang harus Bapak Ibu guru pahami. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sorry ya, masih ada satu Bapak Ibu ya, masih ada satu, bahwasanya nantinya untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu bisa melakukan pembaharuan data ya. Jadi yang punya akun SSC-ASN sesuai dengan pasal Permenpan RB ya, pasal 23, kita coba cek dulu Bapak Ibu ya. Sorry, saya belum tutup ya. Di sini kita bisa cek dulu di Permenpan RB ya. Permenpan RB nomor berapa Bapak Ibu ya. Nah, di sini pasal 23 ya. Pasal 23 Permenpan RB di sini dikatakan ya bahwasanya Bapak Ibu ya, yang di pasal 23 di sini dikatakan di ayat ketiga ya. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Jadi yang tidak perlu membuat akun lagi yaitu yang pertama, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A ya. Jadi pelamar prioritas 1 berarti peserta yang sudah lolos PG. Ini sudah tidak perlu membuat akun lagi dan sisa mendaftar saja menggunakan akun yang lama, tidak perlu membuat akun yang baru. Kemudian pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021, berarti untuk poin B ini itu masuk kategori pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, di ayat keempat pasal 23 diperkuat lagi, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B ya. Jadi di sini dikatakan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3, berarti ayat 3-nya yang ini ya. Ayat 3 kemudian huruf B ya. Nah, di sini huruf B, pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Jadi pelamar yang dimaksud pada ayat 3 huruf B berarti pelamar prioritas 2 dan 3 itu dapat melakukan pembaharuan data ya. Dapat melakukan pembaharuan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang dimiliki. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwasanya untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu bisa melakukan pembaharuan data nantinya di akun SSC-ASN. Ada yang bertanya kemarin, Bang, misalkan nantinya baru ada Serdik, apakah bisa diinput di SSC-ASN? Bisa Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak Ibu itu adalah pelamar prioritas 2 dan 3. Ini berdasarkan pemahaman admin pribadi ya.
Karena di sini dikatakan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B. Berarti ayat 3 yang ini, huruf B-nya yang ini. Sedangkan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 masuk dalam kategori pelamar prioritas 2 dan 3. Sedangkan untuk ayat poin A ini adalah pelamar prioritas 1. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu sudah bisa disimpulkan akan ada pembaharuan data di akun SSCASN. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.